Ibrahim Al-Mushil adalah seorang penyanyi istana. Kepada Raja Harun Al-Rasyid, ia memohon agar diberi libur sehari dalam sepekan untuk bersenang-senang dengan istrinya. Dan Raja setuju meliburkan pada hari Ahad. Tiba hari Ahad, Ibrahim pulang ke rumah dengan perasaan berbunga-bunga. Ia berpesan kepada pelayan agar tidak menerima seorang tamu pun seharian penuh. Ia tutup pintu rumahnya rapat-rapat. Tetapi baru saja Ibrahim duduk santai dengan istrinya, mendadak muncul orang tua berwajah tampan, mengenakan tutup kepala berukuran kecil, bersepatu kulit warna merah, dan membawa tongkat yang bagian ujungnya dilapisi perak. Ibrahim sangat marah karena merasa terganggu oleh kehadiran orang tua itu. Setelah menjawab salam, Ibrahim mempersilahkan tamunya duduk. "Ibrahim, tolong bernyanyilah untukku," katanya. Ibrahim semakin marah mendengar kelancangan ini, tetapi ia tidak punya alasan untuk mengusirnya. Dengan terpaksa ia pun menyanyi. "Kenapa kamu putus-putus nadanya, Ibrahim?" tegurnya. Ibrahim bertambah marah lagi dan berkata, "Diam kamu." Namun demikian toh Ibrahim kembali menyanyi. Kali ini dengan bagus sekali, sehingga disanjung tamunya yang kemudian ikut juga menyanyi bersama. Saking asiknya, Ibrahim tidak tahu diam-diam tamunya telah pergi keluar. Begitu sadar, Ibrahim mencarinya ke semua ruangan, namun tidak menemukannya. Aneh, semua pintu dan jendela terkunci rapat. Pelayan pun menjawab tidak melihat siapapun keluar dari rumah. Ibrahim akhirnya bergegas menuju istana. Raja heran melihat kedatangannya yang tampak begitu tegang. "Kamu bilang seharian ini ingin istirahat di rumah bersama istrimu. Kenapa tidak jadi?" tanya raja. "Aku mengalami peristiwa yang sangat aneh, Baginda," jawab Ibrahim. "Peristiwa apa?" tanya sang raja. Begitu mendengar penuturan Ibrahim, sang raja tertawa terpingkal-pingkal sampai bantal di kakinya terangkat. Ia menganggap cerita Ibrahim sangat lucu. "Hari ini kamu berteman dengan iblis, Ibrahim. Aku senang sekali seandainya aku bisa mengalami peristiwa seperti itu," kata raja mengolok-olok. Cerita selanjutnya, lebih suka masuk penjara. Dua orang putra dari permaisurinya. Pertama bernama Al-Amin, kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa engkau tidak begitu menyayangi Al-Amin?"
Tanya sang permaisuri Jubaidah. Karena ia tidak bisa membuat syair dan tidak kenal ilmu sastra, jawab sang raja. Suamiku, sebenarnya kalau mau Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas. Ia hanya malas saja, kata sang permaisuri mencoba membela Al-Amin. Apa buktinya? Baik, tidak lama lagi engkau akan melihat buktinya, kata permaisuri. Pada suatu siang, permaisuri memanggil putranya Al-Amin. Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu, kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. Aku tidak rela kamu dipandangnya sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat. Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sepi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru, tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku? Tanya sang permaisuri Jubaidah ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. Sudah, jawab Al-Amin. Kalau begitu biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu. Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini, kata sang permaisuri dengan bangga. Baik, silahkan, kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi. Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. Bagaimana? Tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. Ya, begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia, jawab Abu Nawas ngeledek. Tapi coba teruskan. Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek. Syair macam apa itu? Celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau membahas dan basa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga Raja Harun al-Rasyid merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. Kenapa kamu memenjarakannya? Tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda, kata Al-Amin. Tentu saja karena memang karya syairmu jelek.
Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai makna karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada, kata sang raja menasehati. Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus. Tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri Jubaidah. Ia ingin mereka mendengarkan karya syair putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Dengarkan karya syair putraku Al-Amin, kata sang permaisuri Jubaidah. Baik, silahkan, sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca karya syairnya. Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental. Seperti warna seekor kuda belang. Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. Kemana kamu Abu Nawas? Tanya sang Raja Harun al-Rasyid. Saya lebih suka baik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti akan menyuruh polisi membawaku ke sana, jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas itu. Sementara permaisuri Jubaidah hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang bodoh. Terima kasih telah mendengarkan dan tunggu cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.